Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ziswap dimanapun berada. Saya Siti Sofinatul Najah di sini akan memimpin diskusi pada pertemuan kali ini. Biasanya kita berdiskusi langsung face-to-face ya di dalam kelas, tapi kali ini berbeda. Kita berdiskusi melalui virtual. Nah, di sini saya bersama dengan dua rekan teman saya yang menjadi narasumber. Di sini ada Mumin Mutakin dari Tasikmalaya, ada juga Husni Mubarok dari Bogor. Apa kabar nih dua narasumber kali ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dua narasumber dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kedua narasumber kali ini. Apa sih yang mau dibahas atau didiskusikan pada kesempatan kali ini? Nah, untuk diskusi kita kali ini sedikit teman-teman, kita akan membahas mengenai zakat gitu ya. Karena kita dari Jiswap, berarti kita akan mencoba untuk membahas mengenai zakat, sedikit tentang zakat di sini. Seperti itu ya. Kita kan sekarang membahas tentang zakat ya, Mumin. Kenapa sih zakat yang dibahas pada diskusi kali ini? Nah, kenapa harus zakat mungkin ya? Karena zakat di sekarang ini sangat mungkin menarik sekali gitu untuk dibahas. Bukan hanya itu, karena mungkin kita dari mahasiswa Jiswap, kita pun harus mengetahui sesi zakat itu seperti apa. Mungkin di beberapa literasi disebutkan bahwa zakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, sekarang mungkin sangat baik sekali gitu ketika kita mungkin membahas mengenai zakat dan bagaimana perannya untuk masyarakat sekarang, mungkin seperti itu ya. Tadi yang seperti Mumin katakan ya, bahwa memang zakat itu menjadi peran penting. Nah, emang sejauh ini bagaimana sih peran zakat di Indonesia sendiri, Husni? Nah, sebenarnya zakat ini harusnya memiliki peran yang sangat besar sih. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia sekarang kan mayoritasnya itu Muslim. Nah, tapi zakat ini belum bisa mampu memberikan kontribusi yang besar, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Padahal kalau lihat dari sejarah dulu banyak sekali nih, termasuk pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dengan masa kepemerintahan yang sangat singkat, tapi dengan dana filantropi itu bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, di Indonesia itu belum sampai seperti itu. Bahkan mungkin ya potensinya juga sangat sedikit. Potensinya yang sangat besar, tapi dengan realisasi yang sangat sedikit. Mungkin ada datanya, Bang Husni? Dari data ini isu klasik sebenarnya ya, karena emang yang terkumpul itu sangat beda jauh sekali dengan potensi yang ada. Mungkin hanya sekitar 5,sekian% dana yang berhasil kita kumpulkan, lembaga pengelola zakat kumpulkan, sementara potensi ini masih sangat besar. Mungkin ini ada kaitannya juga dengan berbagai macam penyebabnya, termasuk mungkin salah satunya adalah di lembaga zakatnya atau juga di masyarakat, sahabat Jiswap ya. Karena masyarakat ini mungkin ada yang belum tahu, kesadarannya rendah, atau bahkan mungkin di lembaga zakatnya ada teknik-teknik dalam fundraising. Nah, ini yang sangat penting nih, termasuk kita diskusikan sekarang adalah fundraising ini sangat penting nih bagi seorang fundraiser atau lembaga zakat. Khususnya mungkin untuk pengumpulan dana zakat ya. Seperti itu mungkin. Tadi kan sama Husni disinggung ya sedikit tentang fundraising. Memangnya apa sih fundraising itu, Mumin? Nah, mungkin sedikit ya, mengenai fundraising itu sendiri. Padahal mungkin hal tersebut itu sering kita dengar, namun sekedar namanya saja mungkin yang memang membingungkan kita gitu. Nah, mungkin dalam buku sedikit ya, dalam buku disebutkan bahwa fundraising ini adalah cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan dana ataupun sumber lain yang dilakukan oleh suatu instansi guna mensinergikan program kerja yang nantinya akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara amanah ataupun tanggung jawab. Sehingga mungkin dengan adanya fundraising ini akan mampu memanage dalam pengumpulan khususnya dana zakat mungkin ataupun dana-dana yang lainnya. Seperti itu mungkin ya. Tadi yang Mumin katakan tentang fundraising-nya. Pasti kan yang namanya sebuah kinerja akan ada orang yang menggerakkannya atau bisa dikatakan fundraiser-nya. Apa sih peran penting seorang fundraiser dalam fundraising di lembaga zakat, Husni? Bagaimana? Iya, tadi dikatakan. Nah, betul sekali ya. Jadi sahabat Jiswap dimanapun berada, ini peran penting dari fundraiser ini sangat besar. Termasuk peran penting lembaganya juga. Ada hal yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh kedua ini, si lembaganya ataupun fundraisernya kayak gitu, karena ini dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kan, seperti itu. Ada hal yang paling fundamental yaitu adalah prinsip-prinsip dalam fundraising seperti itu. Nah,
Tadi disinggung sedikit tentang prinsip-prinsip. Memangnya apa saja sih prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seorang lembaga zakat dalam melakukan fundraising-nya? Nah, ada 5 prinsip yang paling penting yang sebenarnya kecil tapi ini akan sangat berpengaruh sekali gitu ya teman-teman sahabat G-Swap dimanapun berada ya. Yang pertama itu dalam fundraising itu adalah prinsip meminta. Nah, kalau fundraising itu kan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana dari donatur. Ya, ini prinsip meminta ini menjadi yang pertama. Karena dalam penelitian menyebutkan ada 2 jenis donatur. Yang pertama mungkin donatur yang emang berzakat itu atau berinfak sedekah itu tanpa harus dipinta. Mereka berzakat dengan kesadarannya misalkan ataupun butuh penghargaan. Kayak gitu ya. Dalam tanda kutip seperti itu. Ataupun yang kedua, yang jenis yang kedua ini adalah donatur yang perlu diminta kayak gitu. Nah, makanya prinsip pertama itu adalah prinsip meminta. Itu untuk prinsip yang pertama. Nah, selanjutnya prinsip apa lagi sih yang harus dimiliki oleh seorang fundraiser itu? Nah, yang kedua ini sahabat G-Swap ya, termasuk Ibu Opi. Yang kedua itu adalah prinsip berhubungan dengan orang lain. Kalau lembaga zakat atau si fundraiser itu jika misalkan mereka meluaskan jaringan, meluaskan hubungan dengan orang lain, dengan calon-calon donatur itu, nah ini juga sangat penting gitu untuk mengenalkan lembaganya ataupun menjaga hubungan baik. Nah, sementara prinsip yang ketiga ini adalah prinsip menjual dalam fundraising. Karena pada dasarnya fundraising itu adalah aktivitas untuk menjual program-program yang kita miliki. Program pemberdayaannya, untuk mendistribusikan zakat, mustahik gitu ya. Nah, makanya prinsip menjual ini harus diterapkan kalau si fundraiser dan lembaga zakat jika ingin mengumpulkan dana. Makanya frame ataupun yang ada pikirannya itu kita harus menjual lembaga, nama lembaga, brand lembaga, kemudian juga menjual program agar donatur-donatur itu bisa tertarik pada kita. Nah, mungkin sedikit menambahkan ya, mohon maaf memotong, mohon maaf juga Bu Moderator. Kebetulan tadi disebutkan 5 prinsip dari fundraising itu sendiri. Nah, yang bagian keempatnya yaitu kepercayaan dan hubungan kepada masyarakat. Nah, tentunya mungkin ya ketika kita mengambil dana-dana dari masyarakat, khususnya mungkin dana-dana zakat, otomatis masyarakat harus percaya tuh sama lembaga tersebut, karena memang dikatakan dari pengertian fundraising itu sendiri dilakukan oleh suatu instansi. Nah, oleh karena itu mungkin dana-dana yang diambil itu harus dijalankan ataupun dikelola secara amanah dan tanggung jawab. Maka si instansi tersebut itu membuat sebuah laporan yang memang laporan tersebut itu diberikan kepada mujaki-mujaki ataupun donatur-donatur yang telah memberikan dana zakat tersebut, sehingga muncullah prinsip keterbukaan, transparansi yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut kepada para donatur ataupun agnia dan mujaki itu sendiri. Kemudian, nah, prinsip yang kelima adalah ucapan terima kasih. Nah, ini nih seperti hal yang sepele namun suka dilupakan oleh lembaga-lembaga yang menerima zakat ataupun orang-orang yang menerima zakat gitu. Nah, ucapan terima kasih ini akan berdampak sangat besar gitu untuk si donatur ataupun mujaki yang memberikan dana zakat, karena dengan ucapan terima kasih akan meningkatkan juga loyalitas dari para donatur atau para agnia yang diberikan. Biasanya nih di lembaga-lembaga zakat biasanya melalui offline ataupun online. Nah, adapun yang melalui online biasanya zakatnya diberikan secara online ataupun diberikannya itu secara transfer gitu kepada lembaga zakat. Kemudian muncullah notifikasi ucapan terima kasih dari lembaga zakat. Kemudian yang kedua dilakukan secara offline mungkin ya, yang diberikan secara langsung. Biasanya ada doa-doa khusus yang dilakukan oleh amil untuk ucapan terima kasih kepada si donatur ataupun mujaki yang memberikan dana zakat. Mungkin seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa prinsip fundraising itu ada 5. Yang pertama adalah prinsip meminta. Yang kedua prinsip menjual. Yang ketiga adalah prinsip hubungan masyarakat. Yang keempat adalah kepercayaan. Dan yang terakhir adalah rasa berterima kasih dari lembaga maupun dari amil zakat itu sendiri. Nah, sebelumnya saya mau meminta kepada narasumber untuk closing statement dalam diskusi kali ini. Ya, mungkin closing statement dari saya untuk sahabat G-Swap yang nonton dan siapapun mungkin ya yang di sini yang nonton, marilah kita sering-sering berinfak, sedekah, dan jangan lupa untuk membayar zakat. Nah, dari saya, teman-teman G-Swap, bingung ya kalau memang harus menyebutkan closing statement dari saya. Namun sedikit ya dari saya, orang bijak bayar zakat.
Nah, jika ada yang ingin didiskusikan atau kurang puas dengan materi yang kita sampaikan kali ini, bisa kalian komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe di channel YouTube ini ya teman-teman. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu di lain waktu, langsung bertatap muka tanpa lewat virtual. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Siti Sofianto Najah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya teman-teman diskusi kali ini. Kalau abaikan